Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganda Riznu Putra dengan NIM 21066012. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem informasi penggajian karyawan pada PT Teluk Luas. Mungkin perkenalan pertama itu saya akan mengenalkan apa-apa aja fitur yang ada pada sistem informasi penggajian karyawan PT Teluk Luas. Yang pertama di sini ada total karyawan. Di PT Teluk Luas itu punya karyawan 2000 orang. Dan di sini ada total gaji bulan ini per bulan ini. Misalkan di bulan ini Januari, berarti hanya ada total gaji di bulan ini. Kalau di bulan Februari itu nanti akan beda lagi. Terus di sini ada data pegawai. Di sini semua data pegawai 2000 orang tadi itu ada. Mulai dari pertama NIP, nama, golongan, gaji pokok, divisi, status, dan masa kerja. Di sini dengan total 2000 karyawan PT Teluk Luas. Dan juga di sini bisa melakukan edit data maupun menghapus data. Lalu di sini ada kehadiran. Di sini nanti bisa diinput kehadiran mulai dari pemilihan pegawai siapa yang akan hadir pada tanggal berapa, statusnya apa, hadir jam lemburnya berapa jam. Lalu nanti akan simpan kehadiran. Terus di sini akan ada filter kehadiran. Nanti di sini akan dipilih di bulan apa aja dan tahun berapa. Terus pegawainya atas nama siapa, difilter. Nah, nanti akan muncul di daftar kehadiran. Lalu ada fitur pinjaman koperasi. Fitur pinjaman koperasi itu ada tambah pinjaman baru, itu nanti pegawainya siapa, tanggal meminjam siapa, dengan jumlah pinjaman berapa, dan cicilan per bulannya berapa. Nah, nanti akan muncul di sini daftar pinjaman koperasi. Lalu fitur berikutnya adalah proses penggajian. Nah, di sini komponen penghitung gajian itu tadi ada gaji pokok berdasarkan golongan pegawai. Di sini saya membuat golongan itu ada 1A dengan gaji pokoknya itu sebesar 4 juta rupiah. Lalu ada 1B dengan 4.500.000 rupiah, dan 2A dengan 5.500.000 rupiah, 2B 6 juta rupiah, 3A 7 juta rupiah, 3B 8 juta rupiah, 4A 10 juta rupiah, dan 7B 12 juta rupiah. Tunjangan istri itu 500.000 jika menikah. Lalu ada tunjangan anak sebesar 300 per anak dengan maksimal 2 anak. Lalu ada tunjangan lembur 100.000 per jam. Tunjangan perumahan untuk masa kerja lebih dari 5 tahun. Lalu ada potongan BPJS 40% dari total BPJS atau 2% dari gaji pokok. Lalu ada potongan pensiun 40% dari dana pensiun, 5% dari gaji pokok. Lalu ada potongan alfa atau tidak masuk tanpa keterangan, ada 100.000 per hari. Lalu ada potongan cicilan koperasi sesuai dengan cicilan bulanan kalau ada. Nah, nanti di sini akan direkap semua keseluruhan karyawan, misalkan di bulan Agustus di tahun 2025 nanti akan direkap di sini semuanya. Lalu kita masuk ke fitur-fitur berikutnya, yaitu ada slip gaji. Di sini ada data slip gaji di bulan apa, misalkan di bulan Juni. Lalu di tahun 2025 nanti pegawainya atas nama siapa, nanti akan ditampilkan slip gajinya di sini. Lalu ada fitur laporan penggajian. Di sini adalah fitur laporan sama seperti slip gaji tadi, itu di tahun berapa dan filter laporannya seperti apa. Lalu ada fitur dashboard statistik. Nah, yang ini akan menampilkan bulan ini saja. Nah, misalkan di Januari 2026, kalau misalkan besok udah masuk ke Februari 2026, itu nanti akan berubah otomatis. Lalu rata-rata gaji per karyawannya berapa. Lalu pinjaman koperasi aktif yang ada tadi kita masukkan data ke pinjaman koperasi, dan ini nanti akan muncul statistiknya apabila kita mengisi ketentuan-ketentuan yang ada tadi. Lalu ada histori gaji. Di sini adalah histori gaji, apakah ada perubahan atau perkembangan karyawan gaji. Nah, misalkan kita pilih nama, terus tahunnya berapa, nanti akan muncul histori. Ya, gitu lebih kurang fitur-fitur yang ada di sistem informasi penggajian karyawan PT Teluk Luas. Mungkin di sini saya akan mencoba satu pengajian karyawan, salah satu pengajian karyawan.
Kita ambil tadi dengan nama Rudi Hartono. Kita pilih pegawai Rudi Hartono. Tanggal dia masuk itu tanggal 3 Januari dengan status hadir dan jam lembur 2 jam. Lalu kita simpan kehadiran dan otomatis daftar kehadiran dia masuk langsung ke daftar kehadiran dengan status hadir. Nah, lanjut kita kembali ke proses penggajian. Di sini kita mulai menggaji di bulan April tahun 2025. Atau kita langsung saja di bulan Januari di tahun 2026. Langsung proses pengajian. Oke, siap. Berhasil memproses gaji untuk 2000 karyawan. Kita kembali ke dashboard, lalu kita lihat di slip gaji. Nanti di tahun berapa dengan atas nama Rudi Hartono tadi. Oke, ini nama Rudi Hartono. Lalu kita tampilkan slip gajinya. Nah, ini adalah slip gaji dari Rudi Hartono dengan NIP 005 tadi. Rudi Hartono 3B divisi produksi. Pendapatan gaji pokoknya itu 8 juta, tunjangan istri 500.000, tunjangan anak 600.000, dan tunjangan lemburnya 200.000 dengan karena tadi Rudi Hartono itu lembur 2 jam. Dan tunjangan perumahan itu 600.000. Lalu ada potongan BPJS sebesar 64%, 2% dari gaji pokok tadi. Lalu ada potongan pensiun juga, dan potongan perumahan, dan potongan alfa karena dia tidak ada potongan alfa pada bulan ini, dan potongan cicilan koperasi pun tidak ada di bulan ini. Gaji bersih diterima dengan tanda tangan nanti Rudi Hartono dan HRD-nya. Lalu nanti misalkan ingin dicetak slip gaji ini langsung bisa dicetak. Dan ini bisa langsung ke PDF atau bagaimana save as PDF gitu. Ini slip gajinya. Nah, lalu kita masuk ke laporan penggajian statistiknya. Nah, ini adalah laporan di bulan Januari 2026. Seluruh keuangan dari semua karyawan di bulan Januari itu ada di sini semua. Nanti itu bisa juga dicetak lewat PDF. Sebentar loading. Nah, ini semua adalah rekapan atau laporan penggajian di bulan Januari ini semua. Terus di sini misalkan jadi ke Excel pun bisa langsung di laporan penggajian 2026. Nah, ini adalah laporan penggajian 2026 dan ini adalah statistik yang terjadi di Januari 2026. Dan karena kita hanya mengisi satu hadir tadi, berarti hanya ada satu hadir. Dan juga top 5 gaji tertinggi di bulan ini itu ada namanya Dwight D. Ainsworth dengan gaji bersih 11 juta. Lalu ada rata-rata gaji per divisi itu ada di keuangan di sini, pengadaan, SDM, pemesanan, dan produksi. Lalu kita masuk ke histori gaji karyawan tadi. Kita pilih tadi Rudi Hartono tadi. Karena kita baru mengisi satu, baik saya akan melanjutkan penjelasan saya terhadap informasi penggajian karyawan pada PT Terpuas. Di sini saya sudah ada mengisi beberapa kehadiran pada di bulan Desember di tahun 2025 itu si nama Amir Khan itu saya sudah mengisi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Desember itu dia
mengisi absen, hadir 1 alfa dengan ada berapa jam lembur juga. Oke, sekarang di koperasi kebetulan nih Amir Khan juga meminjam sebesar 5 juta rupiah pada tanggal 1 Desember. Cicilan per bulannya itu 500.000 dengan lama cicilan 10 bulan. Nah, lalu di proses pengajian pada bulan Desember itu nanti akan kita rekap seluruh karyawan, nanti proses pengajiannya yang akan kita lihat apakah Amir Khan dapat gaji sebesar berapa nominalnya. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke slip gaji di bulan Desember 2025 dengan nama Amir Khan. Kita ambil slip gajinya. Oke, di sini adalah ini 2060 Amir Khan 3B dengan divisi pemasaran, gaji pokok sebesar 8 juta, tunjangan istri 0, tunjangan anak 600.000, tunjangan lembur 400.000, tunjangan perumahan 600.000. Lalu ada berapa potongan PJS itu sebesar 64.000, potongan pensiun 160, potongan perumahan, potongan alfa tadi, dan potongan cicilan koperasi. Lalu total potongannya ada sebesar 1.224.000 dan gaji bersih yang diterima oleh Amir Khan tadi adalah sebesar 8.376.000. Kalau misalkan mau dicetak slip gajinya yang akan dikeluarkan nanti untuk Amir Khan nanti akan dicetak. Ini adalah contoh slip gaji yang ada pada PT Teluk Luas. Ini sebenarnya sangat memudahkan admin atau bendahara untuk mengelola memberi gajian kepada karyawan-karyawan dengan total 2.000 karyawan. Nanti di sini bisa dipilih karyawan siapa, di tahun berapa, dan di bulan berapa gitu. Misalnya di bulan Desember di 2025. Nah, ini dia. Semuanya sudah tertulis di website ini. Nanti untuk laporan itu di bulan Desember di tahun 2025. Ini adalah semua laporan di bulan Desember yang akan dikeluarkan atau gaji yang akan kita keluarkan dengan gaji bersih sebesar seperti ini. Ini adalah seluruh karyawan 2.000 karyawan itu sudah tertera di sini semua. Dan sini juga ada total keseluruhan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan Teluk Luas. Di sini bisa kita cetak laporan. Bentar karena ukurannya 90 sheet. Oke, udah. Nah, ini adalah semua laporan keuangan 2.000 karyawan dengan total yang sudah ada. Juga bisa diekspor Excel juga. Nah, lalu kita ke dashboard statistik. Kenapa terlalu melambung tinggi? Karena yang kita isi datanya itu baru di bulan Desember 2025. Nanti kalau misalkan kita isi juga di data-data sebelumnya atau data-data ke depan berikutnya, itu akan membentuk sebuah grafik. Dan juga di sini ada jumlah pegawai, yang produksi berapa, terus yang SDM-nya berapa, keuangannya berapa orang, dan pemasaran berapa orang, dan penggandaan berapa orang. Ini adalah per golongan-golongan yang tadi dibagi-bagi. Dan untuk kehadiran di bulan Desember di bulan Januari itu ada 5 hadir dan 6 alfa. Oh ya, karena kenapa belum masih kosong di sini itu karena bulan ini kita belum melakukan proses penggajian atau belum untuk menggaji karyawan gitu. Lalu ada histori gaji, di sini kita bisa pilih Amir Khan. Di tahun 2005 kita pilih histori. Ini adalah gajinya Amir Khan. Desember gaji bersihnya segini, ada perubahan tidak ada. Lalu di Maret 2025 tadi saya ngisi sedikit, itu ada perubahan naik 200.000. Semuanya sudah tertera di sini dan ini bisa juga diekspor Excel. Nah, kesimpulannya sistem informasi penggajian karyawan ini sangat memudahkan seorang admin atau bendahara
perusahaan untuk menggaji karyawannya. Tidak ada kekeliruan atau kerancuan yang akan terjadi pada penggajian karyawan yang sebanyak 2.000 orang ini. Jadi setiap tanggal 1 itu penggajian akan bisa dilaksanakan dengan cara tertata dan rapi. Mungkin itu saja penjelasan dari sistem informasi penggajian karyawan PT Tolgas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.